Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan belajar tentang task komitmen tetap dari Renzulli. Nah, Bu Wiwit akan menyebutkan tujuan kita belajar. Sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah memahami konsep task komitmen itu sendiri. Yang kedua, setelah belajar ini, teman-teman Bu Wiwit harapkan mengenali indikator keperilakuan task komitmen pada seseorang. Oke. Nah, perlu diingat seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, task komitmen merupakan salah satu dari three rings conception of giftedness yang sudah pernah kita pelajari, yang disampaikan atau dikemukakan oleh Joseph S. Renzulli. Seperti yang teman-teman lihat, di situ ada 3. Yang pertama adalah kemampuan di atas rata-rata, yang kedua adalah kreativitas, dan yang ketiga adalah task komitmen. Oke, apa itu task komitmen? Jadi, kalau teman-teman bayangkan, ini adalah sebuah bentuk lain dari motivasi. Nah, motivasi ini tidak bisa kita lepaskan dari potensi intelijensi dan kreativitas pada konsep keberbakatan. Task komitmen sendiri diartikan sebagai energi yang mampu membuat seseorang bertahan di dalam menyelesaikan tugas tertentu. Artinya ketika kita sedang mengerjakan sebuah tugas, seolah-olah tenggelam di dalam pengerjaan tugas tersebut. Bisa dibayangkan ya. Nah, task komitmen ini umumnya muncul ketika seseorang diberi kesempatan, diberi sumber daya, dan dorongan dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Renzulli sendiri menyebutkan ada kata lain dari task komitmen yang mirip-mirip ya, yaitu perseverance, endurance, hard work, practice, dan the confidence in one's ability to engage in important work. Oke. Pada satu referensi, task komitmen itu disamakan dengan grit. Padahal berbeda. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu grit, sudah pernah membaca di referensi lain. Ya, grit itu seringkali kita temui di dalam topik-topik tentang atlet, ya. Nah, sebenarnya ini berbeda, konsep yang berbeda. Kalau task komitmen itu trait ya atau karakter yang dibutuhkan seseorang untuk dapat tenggelam dalam persoalan atau area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, sementara grit itu diartikan sebagai kecenderungan untuk mempertahankan minat dan upaya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Bisa dimengerti ya. Kalau kita lihat dalam bentuk perilaku, maka task komitmen itu akan muncul jadi 5 bentuk keperilakuan. Yang pertama, seperti yang teman-teman lihat, jadi ketika seseorang memiliki task komitmen, dia akan berada dalam level yang tinggi untuk selalu antusias dan tertarik pada hal yang dikerjakan. Yang kedua, ia akan menunjukkan upaya yang luar biasa dan memiliki determinasi ketika mengerjakan tugas atau ketika bekerja dalam area tertentu atau area yang spesifik. Dan yang ketiga, memiliki keyakinan yang positif akan potensi diri dan memiliki orientasi berprestasi yang tinggi. Kemudian muncul juga dalam bentuk perilaku yang keempat, yaitu mampu mengenali kesulitan-kesulitan yang dapat menghambat keberhasilan dalam belajar. Dan perilaku yang terakhir adalah dia akan menetapkan standar kualitas hasil belajar yang tinggi. Jadi nggak ada yang namanya sistem kebut semalam, itu tidak ada. Jadi dia sudah punya standar
hasil kerjaku itu akan seperti apa, dengan kualitas tertentu yang seperti apa, yang biasanya itu melebihi standar yang ditetapkan. Oke, pada akhirnya, pada penelitian-penelitian awal yang dilakukan oleh Renzulli, task komitmen selalu muncul sebagai bagian dari karakter individu yang kreatif, produktif. Nah, meskipun ini merupakan trait yang kognitif yang sulit untuk diidentifikasi dan diukur, task komitmen tetap menjadi trait utama pembentuk keberbagatan pada individu. Kenapa? Karena tanpa adanya dorongan untuk mencapai standar atau kualitas kerja yang terbaik, tentu tidak akan bermanfaat bakat intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Begitu bukan? Nah, ini adalah referensi yang Bu Wiwit gunakan. Bisa teman-teman rujuk lagi ketika ada perlu untuk memperluas informasi. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.